Ekonomi Indonesia baik. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Pertumbuhan 5%. Patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5%. 5% dasmu. Harga-harga terkendali. Secara umum harga-harga turun. Kemiskinan menurun. Tingkat kemiskinan turun tajam jadi Menurun dari kakek ke cucu. Kaget. Kaget. Kita membangun banyak infrastruktur. kita bangun infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Hidup Jokowi! Yang kedua nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Hidup Jokowi! Yang terakhir akan ada kartu yang namanya kartu sembako murah. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Itu tidak ada yang aneh, kecuali Soeharto ya. Semua presiden melakukan. Dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame. 40 orang nggak ada kali. Jadi kalau dia kooptasi pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada, dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi, berapa kali pertemuan pemret? Yang terjadi sekarang, pemberitaan buruk soal demonstran, Pemret berusaha dikondisikan, pengerahan buzzer besar-besaran. Kalau kata buku politik kuasa medianya Noah Chomsky, itu bagian dari propaganda otoriter kekuasaan loh. Lo bisa bandingin aja lah, media internasional itu ngasih judulnya semulia ini. Soal gerakan publik itu dianggap semulia itu. Terus, satu sisi, media di Indonesianya ngeliput berita-berita yang kayak gini. Seakan-akan para demonstran atau publik itu bener-bener salah gitu, bener-bener kriminal. Padahal kalau lo datang ke aksinya langsung, terutama di Jakarta, mau lo mahasiswa, buruh, kelas menengah, akademisi, influencer, pengusaha, siapapun, di jalan itu sangat akrab, hangat, rasanya seperti lagi reuni. Bahkan ada yang bagi-bagi haus, bagi-bagi roti, saling foto-foto dan sebagainya. Suasananya begitu akrab. Tapi gue heran nggak? Enggak. Kalau di bukunya tadi ya, politik kuasa medianya Noah Chomsky, ada satu perumpamaan yang menarik bahkan. Kalau bajak laut, jumlahnya lebih kecil, mengeruk suatu pulau, itu seakan-akan dianggapnya pencuri, perompak, kriminal. Tapi kalau armada militer suatu negara datang ke suatu pulau untuk menginvasi, dia disebutnya sebagai pahlawan, sebagai penguasa. Padahal dia mengeruk dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih besar. Itu namanya propaganda media. Jadi kalau mau dibandingin seberapa banyak demonstran yang merusak itu juga diakibatkan karena marah, karena lagi protes, mau dibandingin sama kekuasaan yang berapa banyak merusak pohon, berapa banyak mengkorupsi uang APBN, berapa banyak merusak demokrasi, berapa banyak melakukan nepotisme. Kalau mau dibandingin sih boleh aja. Ya nggak heran juga kalau media di Indonesia mungkin sedikit yang enggak lah, Tempo misalnya enggak, itu cenderung malah berpihak kekuasaan. Ya kita tahu lah. Ingatkan Prabowo untuk hati-hati, Guntur Romli sebut Jokowi punya jejak pengkhianat. PDIP menyampaikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam bekerja sama dengan Joko Widodo. Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai Jokowi memiliki rekam jejak mengkhianati terhadap partai yang mengangkat, terutama saat memiliki kepentingan pribadi. Pak Prabowo dan Gerindra perlu waspada. Rekam jejak Jokowi menunjukkan pengkhianatan. Dia memuji hanya jika ada kepentingan, kata Guntur dalam sebuah program wawancara di CNN Indonesia, Senin 17 Februari 2025 malam.
Guntur membandingkan pujian tulus Prabowo kepada para mantan Presiden RI dan perayaan HUT Gerindra dengan pujian Jokowi kepada Prabowo yang dianggap syarat kepentingan. Ia menyoroti bahwa pujian Jokowi berkaitan dengan keterlibatan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang kini mendampingi Prabowo. Kalau pujian Jokowi tidak tulus, ada kepentingan. Anaknya sekarang jadi wakilnya Pak Prabowo, ujar Guntur. Menurut Guntur, PDIP sebelumnya yang telah memberikan banyak peluang kepada Jokowi mulai dari jabatan Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta hingga Presiden RI selama 2 periode. Namun, dia mengklaim Jokowi kerap berkhianat ketika situasi tidak sesuai dengan kepentingannya. Ketika ada perbedaan kepentingan, dia berkhianat. Kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, hati-hati ini orang, tambahnya. Peringatan ini disampaikan meski PDIP menegaskan bahwa sikap mereka terhadap pemerintah Prabowo ditentukan oleh keputusan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan oleh hubungan dengan Joko Widodo.